Halo sahabat trader, kembali lagi bersama saya Alfian. Melengkapi video-video materi yang sebelumnya, kali ini saya akan membahas tentang analisa fundamental, memahami rasio keuangan. Biasanya rasio keuangan digunakan oleh para investor jangka panjang untuk mencari valuasi terbaik dari setiap perusahaan. Ada beberapa rasio keuangan yang biasanya digunakan para investor untuk menganalisa suatu saham atau menganalisa laporan keuangan dari setiap perusahaan. Rasio keuangan itu adalah korelasi antara beberapa pos pada laporan keuangan. Sebelum saya masuk ke rasio-rasio ini, saya ingin ingatkan untuk menggunakan rasio keuangan, baiknya menggunakan rasio ini dengan mengcompare atau membandingkan saham atau perusahaan dari masing-masing industri. Jadi harus sama industrinya. Katakanlah perusahaan pertambangan dengan perusahaan pertambangan. Perusahaan customer goods dibandingkan juga dengan perusahaan customer goods ya. Perusahaan perbankan juga harus dibandingkannya juga dengan perbankan. Nggak bisa menggunakan rasio ini untuk lain industri, katakanlah perbankan dengan pertambangan itu nggak bisa karena beda perhitungannya ya. Dari segi bisnisnya pun juga beda. Jadinya untuk laporan neraca keuangannya juga pasti berbeda. Masuk ke rasio-rasio keuangan ini ada 10. Yang pertama ada GPM, Gross Profit Margin. Selanjutnya ada OPM, Operating Profit Margin. Selanjutnya ada NPM, Net Profit Margin. Selanjutnya ada TATO, Total Asset Turnover. Selanjutnya ada ROA, Return on Asset. Selanjutnya ada ROE, Return on Equity. Selanjutnya ada DER, Debt Equity Ratio. Selanjutnya ada PER, Price Earning Ratio. Selanjutnya ada EPS, Earning Per Share. Selanjutnya ada PBV, Price Book Value. Nah, yang pertama kita akan bahas gross profit margin. Ini ada simbolnya persen, jadi terhitung GPR ini persen. Formulanya gross profit dibandingkan dengan revenue atau dibagi dengan revenue. Berapa persen sih laba kotor yang dihasilkan dari setiap penjualan? Semakin tinggi akan menghasilkan profit yang lebih banyak. Jika persen GPM semakin besar, artinya semakin bagus. Sebagai contoh, ICBP pada tahun 2020, let's say revenue 46 triliun. Nah, gross profitnya itu 17 triliun. GPM-nya atau laba kotornya 17 triliun dibagi 46 triliun. Maka didapatkan hasil 37%. Ini ilustrasinya. Satu karton Indomie dijual 100.000. Maka GPM atau laba kotornya sebesar kurang lebih 37.000 atau sama dengan 37%, ya. Itu gross profit margin. Artinya modal produksinya 63.000 dan kalau kita membahas GPM-nya dalam kasus satu karton Indomie dijual 100.000, maka GPM-nya laba kotornya sebesar 37.000 atau sama dengan 37%. Oke. Selanjutnya yang kedua ada operating profit margin. Nah, operating profit margin formulanya operating profit dibagi revenue. Berapa persen sih laba usaha yang dihasilkan dari setiap penjualan? Semakin besar, semakin baik. Sebagai contoh, ada saham dengan emiten MAPB pada tahun 2019 revenue-nya 3 triliun. Operating profit-nya itu 223 miliar. Nah, rumusnya untuk rasio OPM, operating profit 223 miliar dibagi 3 triliun dari revenue. Nah, sama dengan 7%. Nah,
MAPB ini salah satu brandnya adalah Starbucks. Starbucks itu kita sama-sama tahu ya, kopi ya, restoran atau kafe kopi, coffee shop. Nah, ini ada simulasinya. Satu cup kafe ini harganya 50.000. Nah, labanya tuh laba kotornya itu 36.000. Nah, laba usahanya itu 300, sorry, 3.500. Nah, sebetulnya ya, satu cup kafe ini harganya nggak segini. Nah, dia naikin harga sehingga dia jual 50.000, lalu laba kotornya ini menjadi 36.000 dari penjualan kopinya. Nah, dikurang lagi dari operating profitnya. Jadi dikurang dari laba kotor itu dikurang dari operasional. Mungkin dari sewa tempat atau karyawan. Nah, itu akhirnya dari laba kotor itu dikurang karyawan, dikurang gaji karyawan, dikurang untuk biaya sewa, itu dapatlah laba usahanya 3.500. Nah, atau 7%. Oke. Selanjutnya ada net profit margin. Formulanya net profit dibandingkan atau dibagi dengan revenue. Berapa persen laba bersih yang dihasilkan dari setiap penjualan? Semakin besar semakin baik. Sebagai contoh, Telkom 2020 revenue-nya 135 triliun. Operating profit-nya 19 triliun. Nah, rumusnya 19 triliun dibagi 135 triliun. Hasilnya ketemu kurang lebih 14 triliun. Jadi net profit margin itu semakin besar semakin baik. Selanjutnya ada TATO, Total Asset Turnover. Formulanya revenue sama dengan atau dibandingkan dengan total aset. Seberapa besar sih pendapatan yang dihasilkan dari setiap aset? Semakin besar, semakin baik. Sebagai contoh, ada saham Hoki tahun 2019. Revenue-nya ini 1,6 triliun. Nah, asetnya 848 miliar. Rumusnya 1,6 triliun dibagi 848 miliar sama dengan 1,9 kali lipat dari nilai asetnya. Jadi revenue-nya atau tatonya ya, total asset turnover, ini tatonya itu dihargai atau sebanding dengan hampir 2 kali lipat dari nilai asetnya. Katakanlah saya punya modal dagang ya, modal dagang saya 1 juta. Katakanlah saya beli jualan baju ya, dan seluruh modal saya itu 1 juta. Nah, keuntungan dari hasil penjualan saya itu sekitar 1.900.000. Artinya aset saya jadi 3.900.000. Nah, itu jadi 1 kali lipat 0,9 dari nilai aset saya. Nah, ada perbandingan lagi dengan industri lain. Ada BSDE di tahun 2019, revenue-nya itu 7 triliun, asetnya 54 triliun. Artinya tatonya sama dengan 0,13 kali lipat dari nilai aset. Nah, ini yang tadi saya bilang di awal, harus membandingkan setiap rasio-rasio ini dengan satu industri. Jangan lain industri. Kalau kita tahu, ini kan consumer good ya, Hoki. Dan kalau BSD City ini properti. Nah, ini harus beda, industrinya beda dan harus sama kalau setiap membandingkan. Nah, kalau misalkan Hoki jualannya beras. Nah, memang pendapatannya, revenue-nya dari setiap produk yang dijual itu kecil, tapi dikali berapa bungkus itu yang menghasilkan revenue-nya besar.
dibandingkan dengan BSD. Ya, BSD ini dia setahun paling jualan berapa gitu kan, berapa unit. Maka kalau dari penjualan per unitnya hanya 0,13 kali lipat dari nilai asetnya. Jadi harus dibandingkan. Kalau misalkan membandingkan BSDE ya harus sama dengan satu industri, katakanlah sama Puwon atau sama saham-saham properti lainnya. Oke, semoga bisa dipahami ya. Selanjutnya ROA, ini return on asset. Formulanya net profit dibagi total aset. Seberapa besar profit yang dihasilkan dari setiap aset? Semakin besar, semakin baik. Sebagai contoh, Unilever 2020, net profitnya 7 triliun, asetnya 20 triliun. Artinya ROE-nya 35%. Oke, artinya ROE-nya 35%. Perhitungannya, setiap 1 rupiah aset Unilever mampu menghasilkan 0,35 rupiah. Ya, dari setiap satu aset, 1 rupiah aset Unilever mampu menghasilkan 0,35 rupiah. Oke. Selanjutnya ada ROE, return on equity. Formulanya net profit dibagi atau dibandingkan dengan total equity. Seberapa besar profit yang dihasilkan dari ekuitas perusahaan? Semakin besar, semakin baik. Aturannya harus lebih dari 10%. Ada instrumen investasi seperti obligasi. Obligasi itu menawarkan eh, suku bunga fixed rate ya, itu sekitar kurang lebih katakanlah 8%. Jadi ROE ini harus lebih besar dari obligasi, penawaran return dari investasi obligasi. Kalau misalkan ROE-nya di bawah 10%, ya mendingan obligasi. Kita masuk di obligasi. Setiap tahun kita dapat revenue dari investasi kita di obligasi. Jadi harus lebih tinggi, ROE ini harus lebih tinggi dari penawaran yang ditawarkan oleh instrumen lain. Nah, pasar saham ini kan sebetulnya disebutnya high return dan high risk ya, high risk and high return. Artinya harus lebih tinggi returnnya dibandingkan produk investasi lainnya. Jadi baiknya carilah ROE-nya itu lebih dari 10%. Semakin besar semakin baik. Sebagai contoh, Unilever net profitnya itu 7 triliun. Equity-nya 5 triliun. Ya, 7 triliun dibagi 5 triliun. Ada 110%. Nah, setiap 1 rupiah ekuitas mampu menghasilkan 1,4 rupiah penghasilan netnya, net profitnya. Ya, saya ulang, setiap 1 ekuitas Unilever mampu menghasilkan 1,4 net profit. 1,4 rupiah net profit maksudnya. Oke, semoga bisa dipahami ya. Selanjutnya ada debt equity ratio. Formulanya total hutang atau total debt dibandingkan dengan total equity. Debt di sini yang interest bearing debt ya, utang berbunga. Di bawah 100% itu aman. Di atas 100% itu bahaya. Sebagai contoh, Unilever total debt-nya itu 3 triliun. Equity-nya itu 5 triliun. Nah, sama dengan DER-nya itu 30% dari equity. Oke. Nah, ini contohnya seperti saya punya uang 1 juta. Nah, ini kan DER-nya 60%. Artinya, saya punya uang 1 juta, lalu saya berhutang kepada orang lain itu sebesar 600.000. Artinya, DER saya atau debt equity ratio saya itu 60%.
ya. Kalau saya punya uang 1 juta, lalu hutang saya 1 juta juga, artinya DER saya itu 100%. Kalau saya punya uang 1 juta, hutang saya 2 juta, DER saya artinya 200%. Nah, maka dengan begitu sebaiknya untuk menggunakan rasio ini carilah rasio DER dengan nilai persen yang paling rendah. Semakin rendah semakin baik, karena semakin tidak punya hutang harusnya semakin baik, ya. Umumnya berapa sih DER itu? Ya kalau menurut saya sih ya 60% itu udah paling maksimal. Nggak boleh lebih dari 60%. Oke. Artinya kalau misalkan ya, kalau misalkan saya beli suatu perusahaan, oke, yang total equity perusahaan itu 1 miliar katakanlah. Lalu hutangnya itu 600 juta. Berarti eh, ketika katakanlah besok gulung tikar, ya, udah tutup lah perusahaannya. Artinya sisanya tinggal 40%. Nah, ini kan perlu dianalisa lebih detail ya. Penggunaan hutangnya juga untuk apa sekalipun 60%. Nah, harus dicermati berita-beritanya dan jangan sampai untuk DER ini jangan sampai lebih dari 60%. Semakin kecil semakin baik. Selanjutnya ada PR atau PER, Price Earning Ratio. Ini rumusnya atau formulanya price dibandingkan earning per share, net profit dari per lembar saham. Berapa tahun waktu yang dibutuhkan agar earning perusahaan dapat menghasilkan sama dengan harga saham yang kita bayarkan? Semakin kecil, semakin murah. Biasanya umumnya PER itu eh, dicari yang di bawah 10. Ya, semakin kecil semakin baik. Nah, semakin besar semakin mahal. Biasanya para investor mencari rasionya itu yang di bawah 10 sampai dengan di bawah 15. Umumnya sih di bawah 10 lah ya. Sebagai contoh ada BBCA. BBCA IPS-nya katakanlah 1.100 laba bersih per lembar sahamnya IPS. Nanti kita bahas ada materinya IPS. Nah, last price-nya saat ini katakanlah 31.000. Nah, 31.000 dibagi 1.100. Ada angka 28,2 kali. Nah, sama aja BBCA itu dijual 28 kali lebih mahal dari laba bersihnya. Jadi artinya biasanya asumsinya 28 tahun baru eh, laba bersih per lembar sahamnya bisa mencapai 31.000. Itu cukup lama kan? 28 tahun. Tunggu 28 tahun sehingga laba per share-nya itu mencapai 31.000. Maka sebaiknya carilah yang di bawah 10 kali lipat untuk mencari valuasi saham yang murah. Nah, ini ada EPS, earning per share. Formulanya net profit dibandingkan dengan saham yang beredar. Nah, seberapa besar satu lembar saham menghasilkan profit? Semakin besar, semakin baik. Ini perlu kita cermati juga bagi Anda yang mencari dividen, ya. Mungkin Anda seorang dividen hunter. Nah, IPS ini sangat penting untuk Anda pertimbangkan. Semakin besar IPS, semakin besar juga pendapatan dividen yang dihasilkan dari keuntungan perusahaan. Sebagai contoh, ada BBRI. Tahun 2019 BBRI mencatatkan net profit 34,4 triliun. Sedangkan saham yang beredar 124 miliar lembar saham. Nah, rumusnya 34,4 triliun dibagi 124 miliar atau sama dengan dapat nilainya per lembar saham itu menghasilkan earning per share-nya
Rp227. Nah, kan ada setiap tahunnya itu pembagian dividen. Nah, ada rapat pemegang umum. Nah, ada RUPS, rapat umum pemegang saham. Nah, itu rapat itu akan membahas seberapa banyak dividen yang akan dibagikan kepada investor. Nah, sebetulnya kalau misalkan kondisinya seperti ini, Anda berhak untuk mendapatkan Rp227 per lembar sahamnya. Cuman mungkin perusahaan ingin melakukan kebijakan ekspansi, mengembangkan bisnisnya atau hal lainnya. Sehingga pembagian dividen itu tidak 100% dari nilai net profit ini per lembar saham dari earning per share-nya. Harusnya Anda dapat 227. Lalu ada RUPS, rapat umum pemegang saham, dan disepakatilah ya perusahaan dengan investor menyepakati 60% atau katakanlah biar mudah gampangnya 25%, 50%, setengah untuk ekspansi, setengah untuk dibagikan para investor. Artinya kalau misalkan rasionya setengah ya dari total keuntungan dari net profit, nah dari 227 dibagi 2. Nah, ini yang akan Anda terima. Dibagi 2, 227 dibagi 2 itu yang akan Anda terima. Jika rasio pembagian dividennya, kan pernah tuh ada berita katakanlah BBRI membagikan dividen 60% dari net profitnya. Oke, maka hitungan ini yang akan menjadi acuan. Nah, semakin besar EPS, semakin besar juga pendapatan dividen yang akan Anda terima, yang akan ditransfer ke rekening RDN Anda. Jadi baiknya EPS itu semakin besar semakin baik, semakin bagus ya. Selanjutnya ada PBV, Price to Book Value. Ini formulanya harga atau price dibandingkan dengan book value per share atau equity-nya. Berapa kali harga saham dijual dibandingkan nilai buku atau aset bersih perusahaan. Semakin kecil, semakin murah. Semakin besar, semakin mahal. Ini ada ikonnya X, jadi kali ya. PBV di bawah 1 kali sama dengan murah atau lebih baik. Sebagai contoh, BBCA BVPS-nya 7.487. Last price-nya 31.000. Nah, 31.000 dibagi 7.487. Dapatlah angka 4,1 kali. Artinya, saham BBCA saat ini dijual 4 kali lebih 4 kali lebih mahal dibandingkan valuasinya. Ya, katakanlah sebagai analoginya, katakanlah saya punya ruko. Valuasi ruko saya NJOP dan nilai bangunan saya itu 1 miliar. Ya. Kalau PBV-nya 4 kali, artinya atau ruko saya ditawar lebih mahal 4 kali dari 1 miliar. Artinya 4 miliar. Ada orang yang mau nawar 4 miliar, itu sama dengan PBV-nya 4 kali. Ya. Kalau misalkan ruko saya valuasinya itu 1 miliar, lalu ada yang nawar 500 juta. Nah, berarti PBV-nya 0,5 kali. Oke. Jadi katakanlah analoginya lagi, saya sudah punya atau saya beli ruko harganya 1 miliar, nilai valuasinya 1 miliar. Lalu ruko sebelah mau dijual, ya, mau dijual 800 juta. Artinya PBV yang ditawarkan kepada saya atas ruko itu 0,8 kali. Ya, berarti lebih murah. Intinya carilah yang di bawah 1 untuk mencari saham murah. So, dengan kita memahami PBV ini,
sudah tidak lagi menganggap harga saham itu mahal atau murah dari harganya, tapi dari rasio PBV ini. Ada saham yang harganya 1.000, ada saham yang harganya 1.000, tapi PBV-nya itu 3 kali. Lalu ada saham, let's say katakanlah ada harga saham yang harganya 4.000, last price-nya ya 4.000, tapi PBV-nya itu 1,5 kali. Lalu mana yang lebih murah menurut dari valuasi? Jelas yang 4.000 yang lebih murah. Jadi Anda harus lebih lebih signifikan ya, lebih harus jeli melihat laporan rasio keuangan ini. Jadi jangan berpikir 1.000 ini murah, dari nominal ya murah, tapi kalau dari valuasi belum tentu. Dan jangan sampai beli yang murahan. Maksudnya murahan gimana? Katakanlah ini harganya 100 lah, katakanlah harga last price-nya 100. Terus PBV-nya katakanlah 0,2. Nah, itu perlu diantisipasi. Harga price-nya apa namanya sudah rendah, lalu PBV-nya juga 0,2. Jangan sampai kejebak atas perhitungan-perhitungan ini. Jadi harus sangat detail, sangat jeli, dan harus teliti lah ya. Hati-hati menilai PBV. Sebaiknya cari PBV yang murah dengan perusahaan berkapital besar di atas 10 triliun. Nah, carilah perusahaan-perusahaan yang market kapitalnya itu di atas 10 triliun dan carilah PBV-nya yang lebih rendah, paling rendah lah. Nah, bicara dengan PBV ini, perusahaan-perusahaan besar sekelas BBCA yang memiliki market kapital besar, jangan pernah menganggap PBV-nya ini tunggu di 1 kali. Itu agak jarang ya. Biasanya perusahaan bagus akan dihargai lebih mahal dibandingkan nilai evaluasinya, dan itu kualitas punya harga lah istilahnya. Ya, kualitas punya harga. Jadinya biasanya investor akan menghargai nilai perusahaannya lebih tinggi dibandingkan nilai asetnya atau nilai valuasinya. Jadi Anda biasanya menggunakan PBV itu coba cari yang under value. Nah, cari yang perusahaan-perusahaan lagi growth gitu. Kalau BBCA ini kan bukan perusahaan growth ya. Ini perusahaan yang sudah settle, yang sudah malang melintang menghadapi siklus perekonomian Indonesia dari hancur-hancurnya ekonomi sampai mulai bangkit dan bertumbuh. BBCA sudah berhasil bertahan di kondisi-kondisi ekonomi apapun. Nah, biasanya untuk mencari perusahaan-perusahaan yang under value, carilah perusahaan-perusahaan yang masih berkembang, yang mungkin market cap-nya di bawah 10 triliun dan PBV-nya murah di bawah 1 kali, minimal 1 kali lah. Oke, semoga bisa dipahami analoginya. Selanjutnya ini yang paling sederhana untuk dianalisa, atau rasio keuangan yang paling sederhana dianalisa. Biasanya saya ya, kalau saya sederhana aja, simpelnya perhatikanlah ROA ya. Perhatikan ROA, return on asset, perhatikan ROE, return on equity-nya, perhatikan DER, perhatikan PR, perhatikan EPS, perhatikan PBV. Nah, ROA semakin tinggi semakin baik, ROE juga semakin tinggi semakin baik. Debt equity ratio semakin kecil semakin baik ya, karena semakin tidak punya hutang harusnya semakin baik. Nah, semakin kecil PR, price earning ratio-nya, ini dianggap semakin murah. EPS semakin besar harus semakin bagus, harusnya lebih bagus. PBV semakin kecil harusnya semakin bagus. Nah, ada 6 rasio keuangan ini yang mungkin biasanya saya gunakan untuk mempermudah saya menganalisa. Dan saya ingatkan lagi, untuk menganalisa rasio keuangan
baiknya mengcompare atau membandingkan perusahaan dari satu dari satu industri. Nggak boleh beda-beda industri. Kalau perbankan ya sama perbankan, eh, pertambangan dengan pertambangan dan seterusnya. Oke, semoga ini bermanfaat untuk Anda dan apabila masih ada yang kurang jelas kita bisa diskusikan di grup WhatsApp. Kita ketemu lagi di video materi selanjutnya. Saya Alfian, salam cuan selalu. Terima kasih.